Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya begitu semangat Ibu. Apa karena belum sarapan? Oh, Bapak sudah sarapan, Pak? Oke, di hadapan penjenengan semua ada apa ini? Secangkir ini kalau boleh saya mengusulkan. Kalau pagi itu kayaknya cocoknya teh nasgel. Siap. Cuma mengusulkan, tidak mengharuskan. Terus kalau bisa snacknya itu kira-kira jangan terlalu keras, sing rodok lembut. Karena rata-rata sudah berusia rodok sepuh. Jadi sambil mendengarkan pengajian sekaligus juga sambil menikmati hidangan yang ada. Monggo biar kita lebih semangat, kita nikmati dulu hidangan yang ada dengan membaca doa makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama lana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang sangat saya hormati, sebutannya apa Pak? Pimpinan atau ketua atau kepala suku ini? Ketua Majelis Taklim Embun Padi 5. Jadi nama pengajiannya cocok, Embun Pagi. Embun itu sejuk nopo anget? Sejuk. Hati ibu hari ini, pagi ini rodok sejuk atau rodok anget? Sejuk. Nek mulai anget itu banget. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, penjenengan bisa melihat secara fisik, penjenengan bisa melihat dan bisa menebak kira-kira saya ini dari mana aslinya. Saya kemarin itu dihubungi Pak Taufik, kemudian beliau mengatakan itu pengajian gabungan ibu-ibu dan bapak-bapak. Terus saya tanya, enaknya pakai bahasa apa? Indonesia kah? Bahasa Jawa kah? Pola basa Londo? Campur Pak. Jadi bilang, ini iso basa Jawa. Loh, kalau harus pakai bahasa Jawa, saya angkat tangan. Karena saya bukan orang Jawa. Jadi ini hari ini ustadznya salah alamat. Jadi kita memulai dengan perkenalan. Ada pepatah kuno Bapak Ibu, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang mana mungkin ada cinta di antara kita. Ya, maksudnya itu cinta dalam pengertian ada hubungan emosional yang jauh lebih kuat gitu. Kan gak begitu saya harus mencintai ibu sebanyak remuk aku. Saya juga mencintai bapak-bapak dan seterusnya. Yang pertama, saya kira-kira dari mana? Nggak, produk kanteng ini gitu di mana? NTB. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tak kasih hadiah loh. Ini ada apa namanya? Dari Aceh. Ayo dari mana Bu? Kira-kira saja. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. NTB. NTB. Ya. Ada lagi yang lain? Aceh. Aceh. Oke. Wah, Papua. Sekring. Gitu ya. Oke, saya aslinya dari daratan Flores Timur. Wah,
masuk. Flores Timur itu masuk NTB. Ya. Kalau NTB itu agak ke barat Pak. Nah, NTB itu Nun Sewu, warna kulitnya sedikit lebih putih. Nah NTT itu mayoritas warna kulitnya gelap. Ya kayak aku ini. Jawa nih. Gelap. Cuma karena saya sudah agak lama di Jawa, warna kulit saya sedikit agak berubah. Jadi burem, jadi enggak hitam juga, kalau hitam masih kelihatan, putih ya enggak juga. Kita manis. Ya kata orang hitam manis, dan ada beberapa ibu-ibu yang membuat survei. Jadi antara pemilik kulit hitam dan manis orangnya salah satunya adalah saya. Iki sih ngomong ibu-ibu, sanes kulo. Nanti bahasanya campuran mawon ya Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar. Saya beruntung karena saya punya istri orang Jawa. Dulu saya masuk Jogja pertama saya nggak pede. Mana mungkin saya orang Timur dengan wajah yang seperti ini, warna kulit yang gelap, kemudian bisa diterima oleh perempuan Jawa. Ternyata saya tinggal dari masjid ke masjid, dan di hampir setiap masjid itu ternyata ada yang menyukai saya. Itu hebatnya orang Timur di situ. Hari ini saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Maka pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya dan panjenengan masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu Bapak Ibu yang saya hormati diberikan oleh Allah dalam jumlah yang teramat sangat banyak. Hari ini saya lihat ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Betul Bu? Bapak-bapak juga semuanya sehat walafiat. Betul Bapak? Salah satu tanda orang sehat itu adalah mereka yang mampu menghabiskan hidangan di depan mereka dalam waktu yang sesingkat-singkat. Monggo silakan dinikmati. Kita tandanya orang sehat itu Bu. Kalau cuma didiamin itu artinya rodok orang sehat kira begitu. Jadi silakan Bu, dinikmati aja Bu, kamu. Tidak usah malu dengan saya, malu dengan Pak Ketuanya. Lunas, Kalau Ketua Majelis saya ini Ibu. Bapak. Bapak. Widi ya. Baik, hari ini sekali lagi saya bersyukur berbahagia. Ini pengganti saya. Nah ibarat film itu peran pengganti. Kan? Peran utamanya itu Pak Muhammad Tahfid. Kebetulan beliau teman badminton, teman bercanda juga, teman cerita. Saya kemudian diminta untuk menggantikan posisi beliau. Dan di mana-mana pengganti itu tidak pernah lebih baik dari yang diganti. Jadi misalnya ada Pak Ketua Majelis Taklim itu jadi pemeran utama dalam sebuah film, apa kira-kira judulnya? Film judulnya adalah Embun Padi, misalnya begitu. Saya kemudian diminta untuk menggantikan beliau, tidak akan pernah sama. Tetapi mudah-mudahan pagi hari ini bukan soal sama atau berbeda. Saya ingin agar supaya pagi hari ini kita membangun yang namanya cinta dan kasih sayang di antara kita. Ada cinta dari saya untuk jenengan semua, ada kasih sayang dari jenengan untuk saya semua. Itu yang paling pokok. Karena hidup tanpa cinta itu kata Roma Irama, ada apa lagunya? Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Ada yang bisa nyanyi lagu judul itu? Kalau bisa ayo kita lihat. Nggak ada penyanyi ya di sini. Nggak ada. Mana? Ustadznya saja Pak. Nanti kita selawat saja. Ibu-ibu siapkan hafal selawat Jibril. Nanti duet dengan saya. Jadi yang pertama kita bersyukur. Di dalam sebuah hadis qudsi, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, Allah memberikan dua pilihan buat kita. Dan dua-duanya itu sangat tidak menyenangkan ketika kita tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yashkur li ni'mai", barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, kata Allah. Yang pertama,
fal yakhruj min tahti samai. Orang yang tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, silahkan keluar dari permukaan dunia. Diusir Bapak Ibu kita oleh Allah dari permukaan dunia. Kalau saya dan panjenengan, ini kampung apa namanya? Perenggawi. Perenggaring. Gawe. Perenggawe. Di bawah itu loh. Perenggawe. Oh, ada atas aja. Oh iya, Perenggawe. Kalau saya dan panjenengan itu diusir oleh Allah dari Perenggawe, kita masih pindah ke Sedayu. Kalau diusir kita dari Sedayu, kita bisa pindah ke Kampung Klitren di mana saya tinggal. Atau andai kata kita diusir dari Pulau Jawa ini, kita masih bisa pindah ke Flores. Tasikmalaya tempatnya juga gratis, nggak usah tumbas. Diusir Bapak Ibu kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua kata Allah, selain fakhrus min tahti samai fal yatlub lahu rabban siwaya. Diusir kita dari bumi, Allah kemudian meminta kita untuk mencari Tuhan selain Dia. Kira-kira dua pilihan itu menyenangkan apa buatan Bapak Ibu? Diusir dari permukaan dunia, kemudian kita diminta oleh Allah untuk mencari Tuhan selain Dia. Padahal konsep Islam, Allah itu Esa, Allah itu satu. Kalau kita mau mencari Tuhan di mana? Jadi poin penting kita setiap waktu adalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kemudian sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Hari ini ibu-ibu terlihat sangat luar biasa. Saya kalau bertemu dengan ibu-ibu itu saya merasa seperti sedang berada di sebuah taman bunga. Benar, ibu-ibu itu luar biasa. Hari ini ibu-ibu hadir dengan berbagai macam aneka warna. Ada ibu-ibu yang menggunakan kerudung hitam. Hitam itu artinya apa? Gelap. Oh, jadi ragu nih. Hitam itu artinya kokoh kuat, simbol dari kekuatan. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini menggunakan warna hitam, itu artinya hati panjenengan sedang dalam keadaan kuat-kuatnya. Termasuk kuat makan. Saya gak nyindir loh. Hari ini ada bapak ibu yang menggunakan warna merah. Apa artinya merah? Berani. Berani. Berani bertanggung jawab, berani memikul amanah, termasuk berani hutang pihutang. Wani ya. Ah, gak berani kok. Nanti hubungi ketua majelis taklim. Dalam waktu 5 menit cair. Ada juga hari ini ibu-ibu yang mengenakan warna pink. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pink itu warna simbol apa? Simbol dari apa? Warna pink. Jadi, pink itu cenderung pada ungkapan perasaan hati seseorang bahwa hari ini dia sedang jatuh cinta. Lihat aja, senyum orang yang mengenakan warna pink itu berbeda dengan warna hitam. Nanti berbeda lagi dengan warna ungu dan seterusnya. Ini ada juga yang warna ungu ya. Ungu itu simbol dari saya nggak ngomong, saya nggak ngomong. Mosok hijau apa ungu kok simbol dari janda gitu. Jadi hari ini saya merasa berbahagia sekali. Nah, menurut ibu-ibu ini, bapak-bapak termasuk taman bunga atau buatan? Nah, kalau taman bunga kira-kira gimana Pak? Anggrek.
Bunga itu pertama dia pasti indah. Bunga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa bunga itu tidak indah, itu berarti penglihatannya sedang bermasalah. Dan yang kedua, bunga itu pasti harum. Ada tidak bunga yang tak harum? Bunga apa? Hah? Akan harum juga bu, bangga. Jadi saya kalau setiap kali saya bertemu dengan orang, itu saya selalu mengatakan bahwa bergembiralah dengan hidup kita hari ini. Makan apapun akan terasa nikmat kalau hati kita bergembira. Enak makan dengan makan enak, itu kira-kira bedanya di mana Pak? Enak makan dan makan enak, itu letak perbedaannya di mana? Panjenengan hari pagi ini makan snack dan air putih, itu kira-kira masuk kategori enak makan apa makan enak? Enak makan. Enak makan. Kenapa enak makan? Karena Sehat. Sehat. Kalau misalnya pagi hari ini panjenengan disuguhi soto dan secangkir teh manis, itu kira-kira masuk dalam kategori makan enak apa enak makan? Makanan enak. Dia disebut enak makan karena memang makanannya enak. Tapi kalau bukan kualek, makan enak itu karena memang makanannya enak. Tapi kalau enak makan belum tentu makanannya enak. Panjenengan disuguhi telo, tahu telo? Ubi kayu. makanan favorit. Favorit ya, sami Pak. Di kampung saya itu cuma dua yang kami tanam, jagung sama ubi kayu. Karena musimnya cuma sekali dalam setahun panennya. Jadi nasib saya kalau di kampung itu sama seperti di Sewu, kalau di Gunung Kidul itu tempat yang paling gersang. Setahun itu cuma dua kali itu Pak kami tanam itu. Itu pun hasilnya tidak maksimal, tidak sempurna. Karena harus ada hujan. Kadang hujan, kadang tidak, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kemarin saya diminta oleh panitia untuk memberi judul. Ini tulis orang. Kalau judulnya di sini. Spontan kemudian saya menjawab, judulnya adalah tahun baru adalah tahun perubahan. Judulnya katanya indah banget. Hari ini saya dan panjenengan berada di akhir Januari 2023. Saya dan panjenengan tanpa kita sadari telah hidup minimal 12 bulan 20 tanggal kita nih 29 gitu. 29 itu tanggal-tanggal kritis, terutama untuk ibu, disebut sebagai tanggal tua karena simpanannya bisa berkurang, malah enteng. Itu artinya kita sudah hidup minimal 1 tahun lebih 29 hari. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira setahun kemarin kebaikan saya dan panjenengan itu lebih banyak ataukah justru keburukan kita? Maka saya ingin ibu-ibu jujur mengatakan itu. 1 tahun kemarin kebaikan panjenengan jauh lebih banyak atau keburukan panjenengan yang lebih banyak? Lawan jawab kita. Oke, setahun yang lalu terlalu jauh. Bulan ini Januari 2023. Sepanjang bulan Januari, kira-kira kebaikan panjenengan dan saya lebih banyak atau justru sebaliknya? Ini kurang jawab banget.
berani menjawab karena ada bapak-bapak di sana. Ketua menawi, ketua salah jawab ulang orang dinantai, orang dikeituin. Oke, 1 bulan terlalu panjang. 1 hari ini dari tadi penjenengan bangun subuh sampai dengan detik ini kita di sini, kira-kira mana yang lebih banyak, kebaikan kita kah atau keburukan kita? Baik. Kebaikan. Ini jawaban jujur apa kepeksa? Jujur. Insya Allah sejak bangun subuh sampai dengan pagi hari ini, saya masih bisa yakin kalau kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Saya masih yakin. Bangun pagi ibu misalnya masak dulu, kemudian asah-asah, kemudian ngumbah, kemudian ngurus keluarga. Ibu kalau bangun gitu, yang paling pertama itu adalah bikinkan secangkir kopi panas untuk suami. Belum Pak? Oh, bikin sendiri ya? Ini bojone nanti. Ini termasuk suami siaga. Artinya suami yang serba bisa. Dia bisa masak, dia bisa. Saya juga termasuk suami siaga. Karena saya sejak SMA itu sudah merantau dari Flores ke Kupang 6 tahun. Kemudian merantau lagi ke Jogja. Saya masuk Jogja tahun 1989. 1989. Jadi sudah hampir 30-an tahun Pak saya ada di Kota Gudeg. Pagi sampai dengan masih pagi ya, baru siang ya. Bangun pagi sampai dengan pagi hari ini, insya Allah saya masih yakin sekali lagi bahwa kebaikan kita jauh lebih banyak daripada keburukan kita. Nanti setelah pulang dari sini, di forum manapun saya sering mengatakan bahwa saya suka mencurigai ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Benar. Ibu-ibu itu dimanapun Nun Sewu kalau ngaji segep. Coba pagi hari ini jumlah ibu-ibu hampir 9% ya, dari jumlah bapak-bapak. Padahal urusan sibuk Nun Sewu Pak, lebih sibuk ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ayo bapak-bapak yakin? Ibu. Hah? Ibu-ibu. Benar ibu-ibu? Ya. Bapak-bapak sibuk yang buatan. Buatan. Suami itu Nun Sewu kalau misalnya pagi berangkat ke kantor jam 6 lah, 6 sampai jam 7 berangkat bekerja, kemudian sore pulang. Itu insya Allah ada waktu untuk istirahat. Rakyatan 10 menit. Tapi yang namanya ibu-ibu itu dari bangun pagi sampai dengan akan tidur kembali itu selalu dipenuhi dengan aktivitas, dipenuhi dengan kegiatan. Itu ibu-ibu yang tidak senang di media sosial. Tapi ibu hari ini saya nunggu hampir 24 jam pegangannya adalah Android, HP, punya akun Facebook, punya WA, punya TikTok, punya Instagram, snack video. Berapa lama panjangan main HP selama sehari? Ada 2 jam dalam sehari. Lebih. Tapi gak apa-apa, ibu-ibu itu kalau di rumah itu memang hari ini kalau tidak ada hiburan, sekarang itu TV itu sudah mulai dikurangi.
Orang lebih suka dengan Android itu. Karena simple, bisa dibawa kemana-mana. Ke kantor dibawa, ke pasar dibawa, bahkan ke kamar mandi juga dibawa orang sekarang. Bener. Malah di kamar mandi sambil tiktokan. Welo tenang. Oke, baik itu ya. Jadi satu, kita harus menjadi orang yang bersyukur. Hari ini berganti tahun, itu artinya umur saya, umur penjenengan kira-kira bertambah apa berkurang? Kurang. Dari mana penjenengan tahu kalau umur kita berkurang? Bertambah. Alasannya apa umur kita bertambah? Karena semakin baik. Makin baik, makin bertambah. Dan saya di dalam kajian tentang perumuran itu para ahli mengatakan begini. Umur manusia itu pertama dia disebut dengan umur kronologis. Umur kronologis itu artinya umur yang kita miliki sejak saya dan penjenengan lahir sampai dengan hari ini. Itu namanya umur kronologis. Dan umur ini tidak bisa diakali, Bu. Gak iso direkodoyo, gak iso. Tapi yang kedua kata mereka ada umur yang namanya umur biologis. Nah, umur ini yang hari ini bisa direkayasa. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak, mungkin tidak ada ibu-ibu yang berusia 60 tahun, kemudian hari ini dia terlihat seperti seorang remaja yang berusia 25 tahun. Mungkin tidak. Mungkin. Kok udah ragu gitu jawab. Hari ini ada ibu-ibu yang usianya 60 tahun. Ini kalau usia biologis saja. 60 tahun usianya, dia bisa terlihat seperti remaja putri berusia 25 tahun. Ada tidak di sini? Tidak ada. Kau no? Tidak ada. Alasannya keriput. Loh, teknologi hari ini menurut saya itu mampu merubah semuanya. Saya pernah didatangi oleh saya pernah didatangi oleh dua sales perempuan cantik menawarkan obat pemutih kulit. Itu ayo paham betul mereka dengan warna kulit saya. Kemudian mereka mengatakan, Pak, ini obat terbaru dari kami yang insya Allah kalau dipakai nanti kulit Bapak bisa menjadi lebih putih. Saya jawabnya sederhana, Pak. Saya bilang, Mbak Nun Sewu, ini kulit saya ini ojo kok obatnya sampean Becklin. Tahu Becklin? Becklin orang mempan. Gak iso orang ini kok di potik gak iso. Tapi hari ini sekali lagi teknologi sangat membantu seorang ibu terlihat lebih muda atau seorang bapak terlihat lebih ganteng. Dulu tahun 90-an ya, itu ada teknologi yang bisa memancungkan hidung orang yang besek. Tahun kita dulu hari ini alis yang hari ini kita punya itu bisa disulap. Sekarang ada istilah namanya sulam alis ya. Jadi alis yang lama itu apa bahasa Jawanya? Syukur. Orang mau dipotong, Bu, dicabut seakar-akarnya, kemudian nanti ditanam dengan bulu yang baru. Bulu.
Yang tidak bengkok ke atas hari ini bisa dirubah menjadi bengkok ke atas. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nek bapak-bapak ketoknya arang yang bisa sampai gitu. Bapak-bapak itu kan kalau dandan itu 5 menit selesai. Tapi kalau ibu-ibu nek dandan itu paling tidak butuh waktu sekitar 1 jam. Oh, keliru tuh. Loh, ibu-ibu itu bapak-bapak nanti bisa memperhatikan di rumah. Kalau dandan itu berlapis-lapis. Pertama, apa bu namanya? Sebelum alas bedak itu apa jadi? Pelembab ya? Pelembab apa pengering? Pembersih dulu. Bawa tangan alkohol, bawa cuka, bersih-bersih. Habis itu kemudian alas bedak. Kemudian bedak itu sendiri. Kemudian ada lagi warna-warni bau pelangi ya begitu. Merah. Oh. Skedok. Oh. Jadi luar biasa hari ini. Maka bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu yang minta dibelikan make up, yo, itu kok oke. Ya benar. Karena kebutuhan ibu-ibu hari ini tidak hanya makan, tidak hanya minum, tapi juga butuh dandan itu tadi. Jadi ada ibu-ibu yang hari ini usianya 60 tahun itu bisa terlihat seperti berusia 25 tahun karena make up dan karena perkembangan teknologi. Sampai hari ini salah satu perempuan Indonesia yang paling awet muda namanya, aduh siapa pun namanya? Titi Puspa. Sampai hari ini itu wajahnya itu masih kenceng. Jadi wajahnya itu kayak ono anginnya gitu. Dan kempes di pompo. Sampai hari ini. Tapi kalau penjenengan lihat di kulit tangannya, kemudian kulit lehernya, sebenarnya sudah ribet. Kan dulu kan ada tuh dagu yang kurang bagus itu bisa diperbaiki menjadi bagus. Kurang apa? Dagu itu apa? Bagus biar bagus apa namanya? Dagu yang Disuntik silikon. ya silikon ya zaman sekarang ya silikon. Yang pantatnya kurang bagus disuntik silikon dan ketok bagus. Benar itu zaman segitu benar. Tapi efeknya itu juga sangat luar biasa. Yang tadi punya hidungnya mancung, bibirnya seksi, begitu salah suntik, hasilnya justru sebaliknya. Jadi ibu silakanlah kalau berdandan, tapi nek iso ya ojo aneh-aneh. Kadang-kadang merasa dandannya sudah bagus. Pernah ada kasus, ada seorang suami yang angling dengan istrinya sendiri. Karena begitu didandani, itu berubah kayak artis India. Lalu itu istrinya sendiri. Warna kulitnya seperti saya, kemudian dikasih apa kulit biar putih apa jenenge. Ada krim yang bisa membuat kulit menjadi putih. Tapi justru hasilnya sangat tidak baik. Oke, hari ini umur kita bertambah. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, manusia yang baik itu seperti apa? Di Rasul itu ditanya. Nabi kemudian menjawab, manusia yang baik itu adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu kata Rasul mereka yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya.
Maka tadi saya tanya kepada ibu, 1 tahun kemarin itu kira-kira lebih baik mana dari usia hidup kita itu? Kebaikan kita kan atau keburukan kita? Kalau kita bersyukur bahwa usia kita bertambah, usia kita panjang, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal kebaikan kita. Pagi hari ini adalah cara saya, cara penjenengan untuk memperbanyak amal kebaikan. Ini pengajian rutin 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Cepat banget. Itu artinya minimal dalam sebulan itu penjenengan ngaji 4 kali. Itu insya Allah sudah menambah kebaikan. Belum lagi nanti kalau ngaji di rumah, kemudian membantu orang lain, menolong teman dan sebagainya, itu adalah bagian dari kebaikan. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, atau barang siapa yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya seiring dengan panjang umur itu kemudian diikuti dengan banyak amal kebaikannya. Tapi sebaliknya kata Rasul, sarrun nas, manusia yang rugi, manusia yang celaka. Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang oleh Allah dipanjangkan umurnya, tetapi umur itu justru tidak meningkatkan amal kebaikan, tapi justru memperbanyak keburukannya. Nah, hari ini kita lakukan introspeksi. Ucapan dari Khalifah Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Lakukanlah penghitungan koreksi terhadap dirimu sendiri sebelum nanti kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia kita hari ini, bahkan kalau kita baca di beberapa kajian lah istilahnya itu, ada orang yang membedakan antara umur dengan usia. Sama apa betul? Umur dan usia. Umur itu katanya, ini menurut mereka lah ya, umur itu dia masih terus melangkah ke depan. Jadi misalnya orang sering bertanya, hari ini kira-kira umurmu berapa? Itu katanya pertanyaan yang benar. Tapi kalau ditanya hari ini usiamu berapa, itu katanya pertanyaan yang salah. Karena usia itu apa istilahnya? Itu akhir dari perjalanan hidup manusia. Maka kalau dalam bicara layu itu kan sering kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang bapak atau ibu A, B dalam usia. Tidak dalam umur, tapi dalam usia. Beda dengan nyanyian dari panjang umur itu, nggak ulang tahun lagi. Selamat panjang umur. Saya belum pernah mendengar kok ada nyanyian di hari ulang tahun selamat panjang usia. Itu menurut mereka. Tapi bagi saya, timbangannya awal dari umur dan bingung, yos dianggap bodoh aja. Umur itu yo bodoh karo usia, terus menolak timbangan yang umat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati rahimahumullah, sesuai dengan judul kita hari ini, kita ingin melakukan perubahan. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radhi. Barang siapa, ini terjadi perdebatan. Ada yang menyebut ini sebagai hadis, tapi ini ada yang menyebut sebagai ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Saya tidak ingin berdebat di situ. Bagi saya ungkapan ini menjadi nasihat buat kita. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Panjenengan kemarin
sholatnya bisa 5 waktu. Dan hari ini bisa menambah sholat sunnah, maka penjenengan termasuk orang yang beruntung. Beruntung karena usia kita bertambah, amal kebaikan juga meningkat. Tapi yang kedua, mangkana yaumuhu khairan mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan yang ketiga, mangkana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Sekali lagi kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Alhamdulillah. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, ayo mari kita tingkatkan. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, ayo mari sama-sama kita perbaiki. Karena menurut saya tidak ada manusia yang dalam hidupnya itu selalu baik. Gak ada orang yang sepanjang hidupnya itu baik terus, itu gak ada. Tapi juga tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya itu buruk semuanya. Maka dalam ucapan orang-orang yang paham tentang bahasa itu, mereka mengatakan begini: setiap kita punya masa lalu dan setiap kita juga punya masa depan. Saya dan penjenengan punya masa lalu, 1 tahun berlalu, dan hidup kita pasti dengan warna yang berbeda. Ada yang hidupnya tahun kemarin warnanya ada ono sing ireng, ono sing kuning, ono sing hijau dan lain sebagainya. Nah, kita coba untuk merubah warna hidup kita di tahun ini. Dulu warnanya hitam, bisa tidak hari ini kita rubah menjadi putih. Yang kemarin warnanya kuning, bisa tidak kita berubah menjadi hijau dan seterusnya. Itu kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya dan penjenengan punya waktu, punya peluang, punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang buruk menjadi baik, yang sedikit menjadi banyak. Kata kuncinya adalah adanya kesungguh-sungguhan dari kita. Kan ada ungkapan yang sering kita dengar itu, manjada wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selawatan dulu. Monggo ibu-ibu yang bisa selawat Jibril. Ada Bu? Gak apa-apa, tampil aja gak apa-apa. Siapa tahu hari ini menjadi awal yang baik buat penjenengan. Besok ada orang kondangan kan penjenengan diundang. Atau bapak-bapak mungkin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta misbahu suduri. Itu kalau dalam dunia sholawat itu disebut sebagai sholawat penyedot rezeki.
Jadi ibu ingin rezekinya banyak, lancar, berbanyak selawat. Ini ojo mau selawat toh, harus berbaik hati dengan suami penjenengan. Nah ya ada orang apa kalau bojone ya Bu. Karena sekarang itu menurut saya Bu, yang lagi heboh hari ini itu ada istilah ada duit lanang. Pernah lihat itu bentuk dari duit lanang itu yang ngomong. Kalau belum pernah lihat tak ajari. Duit lanang itu biasanya dilempit cilik-cilik. Cara mencarinya gampang Bapak Ibu. Iya, mati kandang. Yang rasa kerungu. Ada dikajak-kajak ke. Satu, kalau suami penjenengan itu suka mengenakan pecis kayak gini. Iya. Dan pas bapak ke kamar mandi bongkaron. Pecis. Bisa rasa gue pecis, ya Mesti dah. harus di mana. Atau kalau tidak di dalam buku agenda, boleh kan? Jadi buku yang kira dibawa kemana-mana dibawa bapak itu mesti ono selip-selipannya. Angkatan saya ketahui. Tidak ngomong ke. Maksud saya ngomong gini besok bapak-bapak merubah cara menyimpannya. Oh ya. Cocok. Atau kalau di dompet misalnya itu di apa ya bahasa Jawa di Lempet-lempet. telesep ya. Itu dilempit cili-cili. Ya saya bicara begini karena saya juga Pengalaman. karena karena begini ibu itu kalau sudah dikasih itu kemudian pinginnya setiap saat dikasih. Hari ini dikasih besok jaluk meneh. Saya sebenarnya jaluk meneh. Terus. Jadi hampir tidak ada hari tanpa meminta. Iya. Ya saja itu ape sih ape. Tapi kan suaminya tidak tiap hari itu kan gajian. Tidak pernah dino gajian nggak apa-apa. Ini setahun, sebulan sekali gajian. Burung men. Belum hari ini beli untuk beli, minta untuk beli beras. Besok minta untuk beli lauk pauk. Besok lagi minta untuk beli seragam. Besok lagi minta beli daster. Besok lagi minta beli parfum. Besok lagi minta beli make up dan lain sebagainya. Ayo sesuai rembu bapak ya. Tapi gak apa-apa. Bagi saya prinsip yang paling penting adalah lakukanlah setiap apa yang ingin kita lakukan itu berangkat dari hati kita yang paling dalam. Jadi dalam agama itu disebut dengan niat itu tadi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imma nawa. Jadi yang paling pokok itu hatinya. Baik hatinya, insya Allah hasil dari amal itu menjadi baik. Tapi kalau buruk hatinya, amalnya juga akan menjadi buruk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, lakukanlah perubahan. Orang bisa berubah, bisa jadi karena lingkungannya. Tapi orang juga bisa berubah karena dirinya sendiri. Orang salah satu di antara orang baik itu Bapak Ibu adalah kalau dia ada, insya Allah semua orang senang. Kalau dia pergi semua orang susah. Tapi kalau orang yang celaka itu ada atau tidak ada dia, wis gak ono pengaruh di babar belas. Bahkan kalau ada dia itu alamat kampung itu benda dino ribut. Bahkan orang buruk itu Bapak Ibu ojo kok hadir di kampung itu, meninggal pun itu kadang-kadang orang diinalillahi malah disyukuri, syukur, seneng. Kita mati mereka seneng karena paling tidak satu keburukan di kampung itu hilang bersamaan dengan perginya kita. Kita tinggal pilih mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk. Di awal tadi saya katakan kenapa saya lebih suka menjumpai ibu-ibu itu begini Bu. Ibu-ibu itu dalam kelompok majelis taklim begini, itu insya Allah bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak ngerumpi. Ini selama di dalam forum. Tapi coba nanti kalau sudah keluar di
tangga 1, tangga 2, tangga 3. Dan biasanya yang paling banyak dirumpi oleh ibu-ibu setelah ini itu biasanya sopo sing kasih pengajian. Cuma aku nanti jadi rumah. Tapi suka apa-apa, ikhlas saya. Kuning po yun. Demi cinta saya kepada ibu-ibu, Iya. saya siap untuk dibully. Iya. Ya, jadi kalau saya itu hidupnya sederhana saja ibu. Harus punya prasangka baik kepada siapapun yang kita temui. Makan enak atau tidak makan enak, keluar dari rumah tersebut. Ada juga bapak-bapak itu, kalau masakannya tidak enak di rumah, itu kadang-kadang diceritakan di pos ronda. Benar itu benar. Jadi ibu kalau bisa nek masak ya kok sih enak. Lauknya nek iso ya gonta ganti. So pagi tempe, siang tempe, tahu bawang. Kalau paginya gini bu, jadi saya kasih gini, biar bapak-bapak itu betah di rumah. Kalau masak itu variatif bu. Variatif itu artinya ada nasi, ada sayur, ada yang juga berbuah bu, ojo garing toh, serut. Besok lauknya juga variatif. Tempe misalnya ya besok ojo tempe garing toh, dioseng-oseng ke, di bacem ke, di apa gitu. Karena itu bagian dari cara penjenengan untuk mengikat hati suami penjenengan. Laki-laki itu akan sangat nyaman di rumah kalau dia diperlakukan dengan baik. Karena saya kebetulan dipercaya juga untuk menjadi BP4 di Keraton. Kemarin ada kasus belum sampai 2 minggu menikah, mereka sudah datang ke KUA lagi, yang putri itu minta agar mereka bercerai. Sederhana masalahnya. Yang istri minta kepada suaminya untuk dibelikan susu. Si suami karena belum punya duit, bolak-balik dicalui, marah. Akhirnya terjadi KDRT. Ada juga yang menikah belum sampai 1 tahun, datang lagi ke kantor urusan agama, protes karena dia menganggap suaminya itu termasuk suami yang ingkar janji. Dulu waktu masih belum menikah, dia menjanjikan ke istrinya, "Dek, saya wis kawin, arep tak tukoke motor." Begitu nikah sebulan ditanya, motornya ngono. Tanya lagi sebulan, motornya orang teko. Sampai 8-9 bulan, kok motornya orang teko-teko. Berangkat dia ke kawah, minta untuk diceraikan. Jadi bapak-bapak kalau mau kawin lagi, umpama, Ojo. ya gak apa-apa, jangan pernah berdusta kepada calon pengantin. Jujur wae. Aku ora iso tuku apa-apa. Yo gelem kawin aku ayo. Tren hari ini itu bukan cuma bapak-bapak yang kepingin nikah lagi. Ibu-ibu sadarnya oke. Iya. Tren hari ini. Kalau sih senyum-senyum kata ya. Karena hari ini itu dunia kita hari ini Bu Nur Sewu itu sudah nopong ya. Ini kalau tidak kita rawat, itu kita sendiri yang akan mengalami masalah. Apalagi dunia maya. Tadi saya bilang, ada perempuan yang usianya 60 tapi menjadi seperti 25 tahun. Penjenengan kan punya akun Facebook misalnya. Hampir tidak ada orang yang buruk di foto profilnya. Apalagi HP sekarang itu kan ada aplikasi mempercantik diri. Jangan apa boleh. Jadi foto itu orangnya tuh hitam kayak saya, tapi
begitu difoto subhanallah, kayak wong Cina ya, putih, mulus. Penjenengan kalau pernah dengar ada kasus perempuan apalagi ya, itu Jawa Timur, kemudian yang satunya itu di Jawa Barat. Mereka berkenalan di dunia maya lewat Facebook. Di foto itu laki-laki yang ganteng orangnya Pak. Mereka berjanji untuk menikah. Berangkatlah perempuan apa laki-laki, saya agak lupa ceritanya. Tapi ini fakta. Begitu sampai di lokasi, ternyata laki-laki itu wajahnya jauh lebih buruk dari wajah saya. Bubar orang situ kawin. Itu efek dari dunia maya. Jadi bapak-bapak kalau punya akun Facebook, begitu melihat foto profil, wongnya ayu banget, ojo percaya. Iya. Itu bagian dari cara perempuan menipu laki-laki. Karena laki-laki itu pasang foto ya saya ini. Jadi laki-laki tidak banyak, tidak neko-neko di masang foto itu. Jadi misalnya kayak Simpah ini usia berapa Pak? Tidak 70. 70, ya pasang foto 70 itu. Cuma yang dikasih cahaya-cahaya sedikit bentuk nom misalnya. Tapi perempuan itu subhanallah. Dan saya termasuk orang yang sering tertipu dengan foto profil itu. Nanti kalau mau berteman dengan Facebook, saya kebetulan punya akun Facebook. Dan salah satu yang sering saya tulis itu saya beri judul dengan nama Embun Pagi. Maka saya hari ini sangat berjodoh dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi di Facebook saya namanya Tanah Yai Lamawai. Jadi ini nama adik kampung sebenarnya. Saya pakai untuk akun Facebook saya. Jadi monggo kalau mau berteman silakan berteman. Nanti kita saling berbagi pengetahuan dan ilmu serta cerita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jam 7 kurang 2 menit. Saya pikir cukup. Kita boleh memulainya terlambat, tapi tidak boleh terlambat berhenti. Itu kaidah dalam pengajian yang saya anut. Jadi boleh memulainya terlambat, yang biasa ojo terlambat mengakhiri. Itu sama dengan menzolimi diri 2 kali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu banyak yang kurang dari saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Majelis Taklim Embun Pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang baik, pertemuan yang bisa membangun silaturahim di antara kita. Nanti kalau ketemu di jalan silakan saling menyapa. Secara kebetulan saya punya anak itu tinggalnya di Sedayu sini. Oh, Sedayu. Ya, perumahan Taman Sedayu. Baru sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu. Jadi saya sering bolak-balik ke sini. Jadi saya agak hafal jalan di sini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri acara kita pagi hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita Mas Ananda Kevin Saputra. Ananda adalah cucu dari Ibu Kusmiati, jemaah kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit dan penyakit yang hari ini sedang diderita oleh Ananda Kevin Saputra dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajati Ananda Kevin Saputra sayyidillah karamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Wakhusus Ananda Kevin Saputra, ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah sakit dan penyakit yang hari ini sedang tidak ada Anda Kevin Saputra, ya Allah turunkanlah penyembuh, turunkanlah obat untuknya dan pulihkanlah ia sebagaimana hari-hari sebelumnya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.